kali ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang menentukan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Apa sih gagasan utama? Gagasan utama itu merupakan kalimat penting yang ada dalam suatu paragraf. Nah, ini contoh bacaannya, gerak kupu-kupu. Ini disebut judul bacaan atau judul cerita, ya. Nah, di sini ada ceritanya. Ya, ini ada bacaannya. Nah, apa yang disebut dengan paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang bagian atasnya menjorok ke sebelah kanan. Ya, setiap bacaan pasti ada paragrafnya. Berarti ini sampai sini disebut paragraf 1. Ini sampai bawah sini paragraf 2. Nah, kalimat ini sampai bawah sini disebut paragraf 3 ya, berarti sampai sini nih. Yang terakhir ini sampai sini disebut paragraf 4. Berarti di bacaan ini ada 4 paragraf ya. Nah, dalam sebuah paragraf ada yang disebut ide pokok, ada juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas sama saja ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita harus baca dulu ceritanya. Baca paragraf 1 dulu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, sudah dibaca, kita tentukan ide pokok atau kalimat penting yang ada dalam paragraf ini. Kalimat pentingnya sudah jelas. Ide pokok itu satu kalimat ya, sampai titik, berarti ide pokoknya ini. Ide pokoknya, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Ide pokok pada paragraf 1. Nah, Bu, sisa kalimatnya terus sampai sampai tanda tanya ini berarti apa? Nah, inilah yang disebut kalimat pengembang. Pada paragraf 1. Cari lagi di paragraf 2. Yang mana ide pokoknya? Sudah jelas ide pokoknya. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Ini ide pokok. Sisanya sampai sini disebut kalimat dari sini sampai sini. Dari kupu-kupu sampai terbang disebut kalimat pengembang. Paragraf 3. Pada paragraf 3, kalimat awalnya itu merupakan kalimat tanya. Ini ide pokok bukan? Yang harus kalian ketahui, ide pokok adalah kalimat berita yang diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda tanya. Berarti ini bukan ide pokok. Lalu ide pokoknya yang mana? Berarti dari sini. Dari sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Ini yang disebut ide pokok. Terus yang tanda tanya itu apa, Bu? Berarti kalimat tanya ini, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Ini yang disebut kalimat pengembang. Ya. Ini paragraf 3. Nah, sekarang paragraf 4.
Yang mana ide pokoknya? Nah, karena kalimat awal diakhiri dengan tanda titik, sudah jelas. Berarti ide pokoknya ini. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Ini ide pokok. Sisa kalimatnya berarti kalimat pengembang. Nih yang Ibu garis bawahi semua merupakan kalimat pengembang. Sampai 30 derajat Celcius. Nah, setelah kamu menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, lalu kamu salin kalimat-kalimat tersebut ke kotak yang ada di bawah. Kan ini kotak ide pokok. Berarti yang disalin kalimat yang merupakan ide pokok. Paragraf 1, lihat di atas, tadi kita sudah cari, berarti disalin. Tulisannya kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Sini ditulis, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf 2 sama. Kupu-kupu termasuk hewan serangga yang tadi kita sudah cari. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti juga ada tugas menentukan kalimat pengembang. Berarti yang disalin atau ditulis di sini adalah kalimat pengembangnya dari cerita di atas. Kita lihat paragraf 1 dulu. Kalimat pengembangnya yang mana? Kalau kalimat pengembang itu banyak. Berarti ini disalin di tabel yang di bawah. Warnanya indah dan menarik terus sampai kupu-kupu. Ini paragraf 1. Di sini terus ditulis. Nanti paragraf 2 juga sama. Lihat paragraf 2. Yang mana? Dari sini berarti kalimat pengembangnya ya. Sampai bawah sini. Paragraf 2. Disalin ke sini. Dan seterusnya dan seterusnya.